Hai sobat, pernah dengar istilah YOLO dan YONO? Dua tren gaya hidup ini semakin ramai dibicarakan, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. YOLO, alias You Only Live Once, menekankan untuk menikmati momen hidup saat ini. Sedangkan YONO, atau You Only Need One, lebih mengarah ke gaya hidup minimalis yang berkelanjutan. Tapi, manakah yang lebih baik? Mari kita kupas lebih dalam. YOLO sempat booming di tahun-tahun sebelumnya. Prinsipnya sederhana. Nikmati hidup saat ini, karena hidup hanya sekali. Sebenarnya, ini bukan konsep yang salah. Tapi, banyak yang mengartikan YOLO sebagai alasan untuk hidup konsumtif dan impulsif. Sobat pasti pernah melihat orang yang terlalu mudah tergoda diskon, suka nongkrong di tempat yang mahal, atau menikmati liburan mewah tanpa perhitungan matang. Akhirnya, banyak dari mereka yang terjebak utang atau kesulitan mengelola keuangan di masa depan. Ciri khas pengikut YOLO adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Mereka takut ketinggalan tren, baik dalam hal gadget, fashion, maupun tempat wisata. Mereka sering mengutamakan kesenangan instan dibandingkan kestabilan finansial jangka panjang. Sementara itu, YONO hadir sebagai konsep tandingan. Prinsipnya sederhana, daripada punya banyak barang yang kurang berguna, lebih baik fokus pada kualitas dan fungsionalitas. Konsep ini mengajarkan untuk lebih mindful dalam konsumsi. Orang dengan gaya hidup YONO lebih selektif dalam membeli barang. Misalnya, daripada membeli banyak pakaian murah yang cepat rusak, mereka memilih satu pakaian berkualitas yang bisa bertahan lama. Prinsip ini juga membantu mereka menghemat uang. Tak hanya soal keuangan, YONO juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan membeli barang yang lebih awet, mereka mengurangi sampah dan limbah konsumsi yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Lalu, kenapa tren YONO mulai berkembang? Salah satu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi. Dengan inflasi yang makin meningkat dan ketidakpastian ekonomi, banyak orang yang mulai berpikir ulang tentang gaya hidup mereka. Selain itu, kesadaran lingkungan juga makin meningkat. Banyak yang sadar bahwa pola konsumsi berlebihan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Mereka mulai memilih gaya hidup yang lebih ramah pada lingkungan. Pandemi juga mengubah prioritas banyak orang. Kini, stabilitas finansial dan kesejahteraan mental menjadi lebih penting dibandingkan sekadar mengikuti tren. Orang lebih memilih kebahagiaan yang datang dari ketenangan, bukan dari barang mewah. Nah, bagaimana cara beralih dari YOLO ke YONO tanpa merasa kehilangan kesenangan hidup? Perubahan ini bisa dilakukan secara bertahap. Pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tanyakan dulu, apakah barang ini benar-benar dibutuhkan, atau hanya keinginan sesaat? Dengan begini, sobat bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Kedua, pilih kualitas dibanding kuantitas. Lebih baik memiliki sedikit barang yang berkualitas, daripada banyak barang murah yang cepat rusak. Ini tidak hanya menghemat uang untuk jangka panjang, tapi juga mengurangi limbah konsumsi. Ketiga, catat pengeluaran dan buat prioritas. Jangan sampai uang habis untuk hal yang kurang penting. Pastikan ada alokasi untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Keempat, jangan tergoda diskon atau promo. Banyak orang yang membeli barang hanya karena harga murah, bukan karena benar-benar butuh. Padahal, membeli barang yang tidak diperlukan adalah pemborosan. Kelima, fokus pada pengalaman daripada barang. Ketimbang menghabiskan uang untuk membeli barang konsumtif, lebih baik uang tersebut digunakan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna, seperti belajar keterampilan baru, atau investasi kesehatan. Gaya hidup YONO juga bisa diterapkan dalam memilih tempat tinggal. Daripada memiliki rumah besar yang sulit dirawat, banyak orang kini memilih rumah minimalis, yang fungsional dan efisien. Dalam transportasi, konsep YONO juga bisa diterapkan. Misalnya, daripada memiliki banyak kendaraan yang mahal dalam perawatan, lebih baik memilih kendaraan multifungsi, atau menggunakan transportasi umum. Di dunia digital, YONO juga bisa diadaptasi. Tidak perlu memiliki banyak gadget mahal, jika satu perangkat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja dan hiburan. Lalu, bagaimana dengan investasi? Prinsip YONO juga berlaku di sini. Daripada mengejar banyak instrumen investasi,
tanpa pemahaman mendalam, lebih baik fokus pada instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Salah satu kesalahan finansial terbesar adalah menganggap uang sebagai alat untuk memenuhi gaya hidup, bukan sebagai sarana untuk mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tetapi soal keseimbangan. Kita tetap bisa menikmati momen, tapi tanpa mengorbankan kestabilan keuangan di masa depan. Bagi sobat yang ingin beralih ke gaya hidup Yono, mulailah dengan menata keuangan. Pastikan memiliki dana darurat, investasi, dan rencana keuangan yang jelas. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kesehatan mental. Jangan sampai terjebak dalam tekanan sosial untuk selalu mengikuti tren. Kebahagiaan tidak selalu datang dari barang mewah, tapi dari rasa cukup. Salah satu cara untuk tetap menikmati hidup tanpa terjebak gaya hidup konsumtif adalah dengan menetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan begitu, setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas. Banyak orang yang sudah beralih dari YOLO ke YONO dan merasakan manfaatnya. Mereka lebih tenang, bebas dari tekanan finansial, dan tetap bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih bijak. Perubahan tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup seimbang. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari seberapa banyak barang yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Jadi, apakah masih mau terus-terusan terjebak gaya hidup YOLO? Atau mulai beralih ke YONO, yang lebih bijak dan berkelanjutan? Apapun pilihan sobat, yang terpenting adalah kesadaran dalam mengelola keuangan, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kemampuan, bukan karena tekanan sosial. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar tentang keuangan, dan hidup dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya.